Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Rifa. Di video kali ini kita akan meneruskan kembali proyek kita sebelumnya, yaitu proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Oke, di video kali ini kita akan membuat sebuah fitur history. Jadi fitur history ini adalah fungsinya, jadi ketika si user ingin melihat data presensinya pada bulan tertentu, misal contoh kita ingin melihat data presensi kita pada bulan Januari 2023 misalnya ya. Nah, maka di fitur ini ya, itu bisa dilakukan atau bisa ditampilkan datanya seperti itu ya. Nah, langkahnya yang pertama berarti kita akan membuat sebuah halaman untuk history ya. Nah, jadi kita bikin dulu di sini di di presensi controller sebuah function ya, public function history misalnya ya, seperti itu. Kemudian nanti di sini berarti kita akan menampilkan sebuah view ya, return view presensi dot get atau history ya, presensi history gini. Oke, kalau sudah, nah berarti kita tinggal bikinkan filenya di sini di presensi ya, di folder presensi nih, di view di folder presensi kita bikin file namanya history.play.php. Oke, nah di sini functionnya sudah kita buat atau metodenya sudah kita buat, kemudian file view-nya pun sudah kita buat. Ya, langkah selanjutnya kita tinggal bikin routingnya ya, supaya halaman tersebut bisa diakses. Berarti kita bikin root di sini ya. Kita bikin komen dulu history misalnya di sini. Kemudian kita bikin root get ya. Kemudian di sini URL-nya itu presensi history ya. Kemudian presensi history ini akan kita arahkan kemana? Tentunya akan kita arahkan ke presensi controller ya, ke metode apa? Metode tadi itu apa? History ya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kan kita tinggal fungsikan si button ini ya. Fungsikan si button menu ini ya, si menu history ini. Jadi ketika diklik nanti dia akan masuk ke halaman history. Oke, sekarang berarti kita tinggal buka aja nih si file button navigation-nya yang ada di dalam layout ini ya. Nah, kemudian kita setting aja di bagian href-nya di sini berarti kemana? Ke presensi history ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita coba reload. Maaf, kita coba reload ya. Nah, kita coba klik history-nya. Oke, kayak di sini not found. Kita coba lihat lagi presensi history. Oke, presensi history. Kita ke web lagi. Oh, ininya salah ya, harusnya presensi history. Oke, maaf ya. Oke, kita coba reload lagi. Oke, harusnya di sini kosong. Oke, betul, kosong, artinya si halaman tersebut sudah diakses, sudah bisa diakses ya. Kemudian di bagian file history.play.php-nya kita tinggal panggil aja layout-nya ya, layout masternya, yaitu layouts nama itunya itu, nama template-nya itu presensi ya. Nah, nama template-nya presensi, jadi ketika di reload harusnya sudah ada button navigation-nya. Oke, sudah ada button navigation-nya. Sekarang kita pengen nambahin header ya, nambahin header kayak yang waktu di video sebelumnya itu kita bikin edit profile ya. Di sini ada header seperti ini. Nah, kita juga kan buat seperti itu, jadi kita tinggal copy paste saja di file edit profile ini, kita kopikan si bagian section headernya ya. Kita kopikan ke si file history.play.php. Oke, setelah itu kita tinggal ganti aja si page title-nya menjadi history presensi. Oke, seperti itu. Harusnya di sini sudah ada si headernya. Oke, sudah ada headernya dengan nama atau dengan page title-nya itu history presensi. Oke, lanjut. Sekarang kita tinggal bikin kontennya di sini. Kita bikin section content. Oke, and section. Oke, di sini kita tinggal bikin sebuah row. Kemudian supaya si kontennya itu tidak tertutupi header, jadi kita kasih margin top. Margin topnya itu berapa? 70 pixel aja. Oke, baru di sini kita bikin sebuah kolom. Nah, di sini kita akan bikin sebuah form ya. Kita bikin sebuah form di sini di class form group aja ya. Oke, di class form
group. Atau di sini kita bikin row lagi ya, kita bikin row dulu, kemudian div call 12 mungkin, baru div form group gitu ya. Ya, seperti ini div class form group. Oke, di sini kita akan membuat sebuah select form, artinya nanti di sini kita akan bikin list bulan ya, list bulan yang nanti bisa dipilih. Berarti kita bikin form inputnya menggunakan select form seperti ini. Name-nya itu berarti bulan, ID-nya kita kasih bulan seperti itu ya. Oke, kalau sudah jangan lupa kita kasih class form controller, form control maksudnya ya. Oke, kalau sudah kita coba kasih option di sini. Option. Oke, kita option misalnya bulan aja di sini ya. Oke. Kita coba reload deh. Harusnya sudah muncul select form dengan, nah sudah ada ya, sudah ada ini select formnya, dan di sini ada pilihan bulan, option bulannya. Oke. Nah, kita ingin tambahkan lagi berarti ya untuk si tahunnya. Berarti kita tinggal copy paste saja di bagian row yang ini, kemudian ininya kita ganti name-nya menjadi tahun dan ID-nya menjadi tahun. Oke. Kalau sudah, kita coba reload lagi. Oke, harusnya sudah muncul. Oke, nah ininya jangan lupa untuk optionnya kita ganti menjadi tahun, dan kita coba tambahkan lagi satu di bawah, yaitu kita akan membuat buttonnya ya, button. Oke, button kita kasih kelas namanya button primary misalnya ya, button primary, kemudian kita kasih btn block supaya panjang buttonnya itu full ya, full width. Kemudian kita kasih di sini cari data, atau submit aja lah ya, submit gitu aja, submit aja. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa kasih icon menggunakan ion icon ya. Kita bisa gunakan ion icon, kemudian kita buka di sini ya lewat Google. Nah, di sini ada, kita cari yang search. Oke, nah ini kita bisa pakai, kita copy aja, kita simpan di sini. Oke, kita coba reload. Harusnya ada ikonnya. Oke, ada ya. Atau misalnya kita ganti subjeknya itu menjadi search aja ya, search misalnya, gitu ya. Nah, Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita pengen si bulan ini diisi dengan option nama bulan seperti Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember gitu ya. Oke, nah caranya kita balik lagi ke presensi controller. Kemudian di sini kita akan bikin sebuah data array yang akan kita simpan di dalam variabel namanya nama bulan, kemudian datanya array gitu ya. Kita bikin dari array, kan bulan itu kan ada 12 ya, berarti sedangkan indeks, kalau array itu kan data indeksnya dimulai dari 0 nih ya. Jadi untuk indeks ke 0-nya kita akan kosongkan, kemudian kita akan mulai dari indeks ke 1 ya, Januari, kemudian Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, September, Desember, September, Oktober ya, Oktober, November, dan Desember. Oke. Kemudian data array ini akan kita parsing kemana? Ke si history.php. Berarti kita tinggal di sini ya, parsing compact di sini, kemudian masukkan si nama variabelnya, yaitu nama bulan. Nah, di history.php-nya kita tinggal bikin looping aja di sini ya. Kita bikin for, for seperti ini ya, for nih. For variabel i sama dengan 1 dan variabel i kurang sama dengan 12 karena bulan itu jumlahnya 12,
kemudian variabel i plus plus, artinya dia akan melooping dari 1 sampai 12 gitu ya. Kemudian kita tinggal masukkan aja di sini optionnya. Option, nah seperti ini optionnya, misalnya kita masukkan di sini 1i ya, variabel i, artinya harusnya sih ketika kita reload di sini dia muncul 1, 2 sampai 12 gitu ya. Kita coba reload, kita coba klik, nah di sini muncul ya pilihan 1 sampai 12. Nah sekarang kita akan mengganti angka 1 sampai 12 ini dengan nama bulan. Ya, sekarang kita tinggal panggil aja si nama bulan ya tadi kan, nama bulan, kemudian indeksnya. Indeksnya kita ambil dari mana? Dari si variabel i ini. Si variabel i ini kan dia akan melooping dari 1 sampai 12. Otomatis dia akan melooping ya nama bulan dari indeks ke 1 sampai ke 12 gitu ya. Artinya di sini harusnya sudah berubah menjadi si nama bulan. Oke, nah sekarang sudah berubah menjadi nama bulan ya. Nah, sesuai dengan indeks yang tadi kita tentukan ya, Januari indeks ke-1, Februari indeks kedua, dan seterusnya gitu. Nah, untuk value-nya kita ambil si variabel i-nya aja atau si indeksnya aja ya. Nah, variabel i gitu ya. Oke, kalau sudah kita tinggal bikin yang tahun nih. Nah, yang tahun kita pengen looping dari, misalnya sekarang kan 2023 ya. Nah, kita looping dari misalnya tahun 2022 sampai dengan tahun yang sekarang berjalan. Artinya kalau sekarang tahun 2024, dia akan looping dari tahun 2022 sampai tahun 2024 gitu ya. Oke, sebelumnya di sini kita akan bikin sebuah variabel dulu supaya lebih mudah. Nah, di sini tahun mulai, misalnya kita bikin sebuah variabel namanya tahun mulai. Tahun mulai kita setting 2022 dan tahun sekarangnya kita setting seperti ini ya, kita ambil dari data tahun yang berjalan ya di sistem date y, artinya kita mengambil tahun yang sedang aktif di sistem kita atau di server gitu ya. Oke, kemudian kita tinggal looping aja, kita bikin sebuah looping lagi kayak tadi for seperti ini. Kemudian misalnya kita bikin sebuah variabel namanya tahun sama dengan tahun mulai ya, karena kita akan mulai looping itu dari tahun mulai yaitu 2022. Kemudian tahun itu kita akan looping si tahun ini sampai mana? Sampai tahun sekarang berarti ya. Nah, tahun sekarang artinya kalau misalnya sekarang tahun 2024 dia akan looping sampai 2024. Kalau sekarang tahun 2030 berarti dia akan looping sampai tahun 2030 gitu ya. Oke, sekarang nah di sini kita tinggal increment aja si tahunnya, tahun plus plus. Artinya dia akan terus bertambah 1 sampai dengan tahun sekarang gitu ya. Kemudian kita tinggal buat sebuah option lagi di sini ya. Option. Nah, oke, optionnya sini nggak apa-apa lah. Oke, optionnya ada di sini. Kita kasih value-nya itu sama dengan tahun ya. Variabel tahun. Dan yang ditampilkannya pun si variabel tahunnya. Oke, kalau sudah kita coba reload kembali. Oke, nah di sini sudah muncul ya nama bulan dan yang di sini udah muncul tahun 2002 sampai dengan tahun sekarang 2023 gitu. Nah, sekarang kita pengennya ketika kita mereload halaman ini ya, secara default si bulan itu adalah bulan yang sedang aktif gitu ya, atau bulan yang sedang berjalan sesuai dengan bulan yang ada di server atau di sistem gitu ya. Oke, dan tahunnya pun seperti itu juga. Oke, jadi di sini kita harus cek dulu nih ya. Nah, mana di bagian option. Nah, kita bikin kondisi kayak gini. Di bagian optionnya mana nih? Ini ya. Kita bikin kayak gini nih. Jika kita bikin gini date, jika bulan di sistem atau bulan server ya, bulan saat ini gitu, atau jika bulan saat ini sama dengan variabel i, variabel itu kan 1, 2, 3 gitu ya. Kalau misalnya kita ngambil date m, artinya kita yang ngambil angka bulannya aja nih kayak gini ya. Kalau dilihat nih di sini ya. Nah, di sini kan ada 1202. Berarti kalau misalnya date m itu berarti kita ngambil yang 02-nya aja ya. Jadi kalau misalnya bulan sekarang itu sama dengan si indeks ya, misalnya 1 gitu, atau 2, atau 3, atau 12 gitu, maka
ini tambahkan selected di dalam optionnya ya. Kalau tidak ya kosongin aja gitu. Artinya kalau misalnya sekarang kan bulan Februari nih, berarti kalau misalnya bulan 02 ini sama dengan indeks kedua gitu, si indeksnya itu sama dengan 2, maka dia akan menambahkan selected pada optionnya, sehingga si bulan Februari lah yang akan nantinya terpilih gitu. Kalau kita reload, harusnya dia berubah menjadi bulan Februari ya. Oke, nah dia otomatis bulan Februari. Kalau di sininya nanti Maret, kalau sekarang bulan Maret, berarti dia akan otomatis berubah menjadi Maret gitu. Oke, nah sekarang yang tahun pun sama, kita copy paste saja bagian sini, kita copy di sini ya. Nah sekarang kita tinggal ganti aja, yang M-nya menjadi Y dan yang I-nya menjadi tahun. Gitu. Kalau tahun sekarang, ini kan ngambil tahun, berarti ngambil 2023-nya aja nih, sama dengan si tahun yang indeks si tahun yang di looping ini gitu ya. Dia kan ngecek satu-satu nih, 2023 kan ini date ini nilainya 2023 ya. Kalau sekarang sama dengan 2022 enggak, misalnya enggak kan, berarti enggak usah ditambahin selected. Kemudian dia akan melanjut lagi looping ke 2023, berarti 2023 ini sama dengan 2023 di sini enggak gitu kan. Nah kalau sama berarti tambahkan selected gitu ya logikanya. Kita reload, harusnya tahun 2023 ya. Oke, sekarang sudah ya. Nah sekarang sudah sesuai dengan bulan dan tahun yang sedang aktif gitu. Nah sekarang kita ingin menampilkan data historinya. Idenya seperti ini. Jadi kalau misalnya si tombol search ini diklik, maka dia akan menampilkan data history pada bulan Februari dan tahun 2023 dari si user yang sedang login ini gitu ya. Oke, caranya gimana? Caranya kita akan menggunakan jQuery dan Ajax tentunya ya, yang lebih mudah. Yang ya buat misalnya untuk sekedar ya sebagai pemula gitu ya. Kita sebagai pemula sepertinya lebih mudah ketika kita menggunakan jQuery dan Ajax gitu ya. Sebelum nanti kita mungkin ya front end-nya menggunakan React ataupun Vue.js yang lebih teknologinya lebih kekinian gitu. Tapi kita untuk saat ini kita bikin pakai jQuery dan Ajax dulu ya. Oke. Jadi logikanya atau idenya, ketika si button search ini diklik, maka nanti dia akan menampilkan atau meminta data ya, presensi dari si user yang sedang login pada bulan yang dipilih tadi ya, gitu ya. Oke, berarti di sini di buttonnya kita kasih ID dulu. Misalnya ID-nya itu search aja ya. ID-nya search, oke. Nah, di sini kita bikin sebuah script. Ya, jangan lupa kita kasih push my script supaya si data script ini atau script ya kode jQuery yang kita ketik di sini itu muncul di bawah script yang ada di dalam master template-nya gitu ya. Oke, nah di sini kita bikin baru tag script-nya. Script seperti ini. Oke, kalau sudah kita bikin segini seperti ini function, kemudian kayak gini. Nah di sini kita bikin event, sebuah event, artinya ketika si tombol search itu diklikkan, berarti si search itu kan sudah kita kasih ID ya, berarti kita selektornya menggunakan ID search gitu ya. Jadi kalau si ID search ini ya, si button ini itu diklik, maka kita akan menjalankan sebuah function seperti ini. Oke, kita coba alert di sini, alert test ya. Harusnya ketika si search ini diklik harusnya muncul sebuah alert yang isinya itu test ya. Kita coba reload dulu. Oke, buttonnya hilang. Buttonnya malah hilang, ntar. ID search, oke. ID searchnya coba kita hapus dulu. Harusnya ada ya, tapi nggak ada. Oke, ntar ya. Oke, ID searchnya ada. Search. Oh, mungkin ID-nya jangan search deh. ID-nya misalnya get data aja deh. ID-nya get data. Jadi kalau si get data ini diklik, harusnya nah oke. Aman ya. Mungkin tadi untuk ID search mungkin udah dipakai di
apa ya, di dalam si library yang lain mungkin ya. Jadi dia hilang kalau kita menggunakan ID search. Jadi kita ganti aja get data kayak gini ya. Jadi kalau get datanya itu diklik ya teman-teman, harusnya dia muncul alert test seperti ini ya. Oke, kita coba reload. Oke, kita klik ya. Nah, ini muncul tes seperti ini. Artinya si tombolnya sudah berhasil kita kasih event klik. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya kita kan ingin meminta data nih. Ya, ketika diklik kita ingin meminta data presensi, ya histori presensi dari user tersebut sesuai dengan bulan dan tahun yang dipilih. Oke, berarti di sini kita harus dapetin nilai ini dulu nih, dapetin nilai bulan sama tahunnya, ya. Nah, di sini kita bikin sebuah variabel namanya bulan untuk menampung nilai dari atau value dari si form bulan ini ya. Nah, di sini kan kita sudah kasih ID-nya, ID bulan, ID tahun. Kita tinggal panggil aja selektor, pakai selektor ID ya. Berarti di sini kita panggil ID, isinya itu adalah ID bulan.file, gitu ya. Artinya kita akan si variabel bulan ini isinya itu adalah value dari si form bulan ini. Kalau isi value-nya itu adalah Februari, maka di sini ya value-nya Februari gitu ya. Kita untuk tahun pun sama, var tahun, kemudian sini tahun dot value. Oke. Kalau sudah, kita coba alert lagi deh untuk mengetes apakah kita sudah berhasil mendapatkan data bulan dan tahunnya ya. Kita kasih bulan di sini plus kita kasih string dan tahun ya. Harusnya hasilnya adalah kalau misalnya di sini Februari 2023, harusnya hasilnya adalah 2 dan 2023 gitu ya. Kita diklik, nah di sini muncul ya 2 dan 2023, artinya bulan kedua dan tahun 2023 gitu. Datanya sudah kita dapetin, oke? Nah, kalau datanya sudah kita dapetin, baru di sini kita bikin perintah ajaknya nih, ajax. Seperti ini, gitu ya. Ajax. Kita akan meminta data, ya. Kita akan mengirimkan data ini dulu nih, ya, sebagai parameter data yang akan kita terima, gitu ya. Kita akan mengirimkan data ini sebagai parameter data yang akan kita terima. Nah, di sini kita akan mengirimkan data ini dengan metode apa? Metodenya tipe pengiriman itu kita menggunakan post gitu ya. Kemudian URL-nya. Nah, akan dikirim kemana data itu ya? Kita akan kirim ke si get history aja ya. Get history. Gitu ya. Get history, kemudian nanti si get history ini akan kita buatkan routing sama metodenya ya. Ini untuk sementara kita bikinnya seperti ini dulu, get history, tapi kita belum punya ya. Kita belum punya si function get history ataupun si routingnya pun kita belum buatkan. Oke, tapi kita biarkan dulu seperti ini. Oke, data yang akan dikirimkannya apa? Data yang akan dikirimkan itu adalah, nah kalau kita misalnya, karena ini di Laravel ya, kalau misalnya kita menggunakan metode pengiriman post itu wajib menggunakan namanya token. Oke. Token CSRF ya. CSRF token seperti ini. Oke, kalau udah seperti itu berarti data yang lainnya yaitu bulan ya, bulan dan tahun ya. Tahun. Oke, kalau sudah, nah kita tambahkan lagi di sini cache-nya. Cache-nya kita setting file saja. Kemudian kalau misalnya kita berhasil ya, di sini kita bikin sukses function-nya. Kalau misalnya kita berhasil mendapatkan datanya nanti gitu ya, maka di sini di bagian success function ini kita akan terima si return datanya itu di sini ya, ke respon ini nih. Ini bebas sih namanya, mau apa juga, misalnya data seperti ini boleh, tapi kalau di sini saya bikinnya respon aja ya. Oke, nanti si return data atau return nilai yang hasil dari query yang kita buat nanti di si function get history ini ya, akan kita tampung di sini gitu ya, yang nantinya akan kita tampilkan di mana misalnya gitu ya. Contoh misalnya kita coba di console log dulu aja ya. Kita akan tampilkan di console log aja. Si data nilainya akan kita tampilkan di dalam console log dulu. So, untuk ngetesnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini kan get history-nya belum kita buatkan ya. Berarti kita harus buatkan dulu di presensi controller sebuah function atau method yang namanya get history gitu ya.
Nah, get history ini kan dia pasti nerima data ya. Nerima data dari sini nih. Nerima data dari sini yaitu nerima data bulan dan tahun. Nah, berarti di sini kita harus gunakan request. Nah, untuk menerima datanya. Nah, setelah kita berhasil menerima datanya, di sini kita tampung dulu deh, biar nggak ribet nantinya ya. Kita biar lebih simpel aja. Kita simpan si data bulannya itu ya, berarti dari request bulan seperti itu, dan tahun dari request tahun. Artinya si data bulan yang dikirimkan dari dari tombol ini ya, dari sini, dari Ajax ini, maka ditampung nilainya di sini. Kalau bulan ditampung di variabel bulan dan tahun ditampung di variabel tahun itu. Oke, kalau sudah di sini kita coba echo ya, variabel bulan dan misalnya dan variabel tahun gitu ya. Nah, harusnya nanti di konsol lognya itu muncul bulan dan tahunnya gitu ya. Oke, kalau gitu kita coba reload dulu, kemudian kita coba inspect elemen ya, kemudian di bagian konsol di sini, bagian konsol ya, ini abaikan aja yang errornya. Harusnya ketika kita klik Februari 2023 yang muncul di sini harusnya 2 dan 2023 gitu ya. Ketika kita klik, oke, di sini ada error ya. Untuk melihat errornya, di sini kita masuk ke network. Di sini ada get history ya, error. Nah, di sini kalau kita lihat errornya itu the root get history could not be found. Nah, di sini kita belum buat routingnya. Berarti kita harus masuk dulu ke web.php. Di sini kita belum buat root untuk get history. Seperti itu ya. Get history. Oke. Nah, di sini jangan lupa tadi kan metode pengirimannya menggunakan post ya. Berarti di sini harusnya post gitu ya. Nah, sekarang kita coba inspect lagi. Kita coba ke network lagi atau ke konsol. Ketika kita klik 2023, nah harusnya muncul seperti ini, 2 dan 2023. Artinya kita sudah berhasil mengirimkan data ke mana? Ke si get history ini, yaitu bulan dan tahunnya. Nah, di get history ini kita tinggal bikin sebuah query untuk menampilkan data dari history presensi si karyawan tersebut ya. Tentunya selain bulan dan tahun kita membutuhkan nick dari karyawan tersebut ya. Nah, nick itu kita dapat dari mana? Yaitu ya dapat dari data authentication-nya ya, data ketika dia login-nya, yaitu dengan cara out gitu ya, guard karyawan user nick seperti itu ya. Nah, baru kita buatkan buatkan query-nya. Di sini query-nya kita akan simpan di dalam sebuah variabel namanya history, dan di sini baru kita buatkan query-nya dengan perintah db tabel presensi, kemudian sini where raw. Di sini kenapa menggunakan where raw? Supaya kita bisa menggunakan function man seperti ini. Man berarti kita where di mana gitu ya, tampilkan data presensi di mana si bulan dari tanggal presensinya itu ya sama dengan variabel bulan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian tahunnya where raw, ini tinggal kita copy paste aja deh. Ini tinggal ganti jadi year, dan ini ganti jadi variabel tahun. Oke, dan jangan lupa where nick-nya, where nick variable nick gitu ya. Dan di sini gunakan get. Oke. Order by-nya jangan lupa order by-nya berdasarkan apa? Berdasarkan tanggal presensi ya. Oke. Artinya ya, kalau query ini artinya itu tampilkan data presensi di mana tanggal bulan dari tanggal presensinya itu sama dengan, misalnya kalau sekarang Februari ya, berarti tampilkan data presensi di mana bulannya itu adalah bulan Februari dan tahunnya gitu ya, dan tahunnya itu adalah misalnya kalau di sininya 2023, misalnya kalau yang di settingnya 2023, berarti maka tampilkan data presensi di mana bulan tanggal presensinya itu tanggal bulan 2 dan tahun presensinya itu adalah tahun 2023, dan nick-nya itu adalah nick si user karyawan yang sedang login gitu. Nah, sekarang kita tinggal coba di sini kita idam aja dulu ya, datanya kita dapat atau enggak ya. Kalau kita cek di sini kan data historinya di dashboard gitu ya. Kalau bulan ini itu
dia baru 2 kali absen ya, di tanggal 4 Februari dan di tanggal 12 Februari. Harusnya data yang muncul juga 2 di sini ya. Kalau misalnya kita settingnya di sini bulan Februari ya. Kita mau cari history bulan Februari ini. Kalau kita search di sini pasti error karena tadi kita dedam. Tapi kalau kita coba cek di network, nah di sini bagian preview, di sini sudah muncul 2 data ya. Nah, tanggal 4 Februari dan tanggal 12 Februari. Nah, sekarang kalau kita udah dapat datanya, sekarang kita tinggal tampilkan data tersebut ke dalam view ya. Nanti kita bikin sebuah view di sini, return view namanya, kemudian presensi.get history misalnya ya. Oke, berarti kita tinggal buatkan si si view-nya di sini di presensi, di folder presensi namanya get history.blade.php gitu ya. Nah, sekarang data yang ini, data history ini akan kita parsing ke si view get history. Berarti kita tinggal compact di sini, kemudian kita tulis nama variabelnya yaitu history. Nah, di get history kita tinggal for each history variable d. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba cek dulu deh. Kita coba cek di sini misalnya kita tampilkan tanggal presensinya dulu aja ya. Tanggal presensinya. Nah, Oke, kalau sudah, harusnya ketika diklik maka dia akan muncul si tanggal presensinya ya. Kalau kita coba reload, kemudian kita lihat di console log ya. Console log kita cek. Nah, di sini muncul ya 2023, 4 Februari 2023 dan 12 Februari 2023. Nah, datanya berarti sudah kita dapatkan ya. Nah, sekarang datanya kita ingin munculkan di sini nih, ya. Datanya ingin kita munculkan di sini. Berarti di bagian history.php-nya kita bikin sebuah elemen untuk menampilkan data dari si get history tadi. Misalnya di sini kita bikin sebuah div class row, div call, misalnya. Kemudian di dalam call ini kita kasih ID namanya misalnya apa? Show history misalnya. Show history. Nah, data tersebut ya kan, data si get history ini itu akan masuk ke sini nih ya. Si return nilai dari dari si get history ini akan masuk ke dalam si respon ini ya. Kemudian dari respon ini akan kita tampilkan ke sini nih ya, akan kita tampilkan ke show history. Nah, ini caranya kita tinggal seperti ini aja, ID history dan tadi show history ya, story.html respon. Nah, kenapa .html? Karena kan return dari si get history ini kan dia nantinya itu elemen HTML ya, elemen HTML. Jadinya di sini kita masukinnya ke si ID show history ini adalah si .html respon gitu. Artinya return, kita akan memasukkan elemen HTML ke si ID show history ini ya, dimana si elemen HTML itu kita dapat dari si get history ini ya. Oke, kalau misalnya kita get harusnya, atau kalau misalnya kita search harusnya muncul di sini ya. Oke, kenapa nggak belum muncul? Kita coba ke network. Oh, kita coba reload dulu ya. Harus reload dulu. Oke, kita coba klik. Nah, di sini udah muncul ya datanya 4 Februari dan 12 Februari. Nah, sekarang kita tinggal percantik aja tampilannya. Misalnya kita pengen tampilannya tuh kayak gini nih, kayak yang di leaderboard ya, seperti ini. Kita tinggal copy paste aja nih yang di dashboard ya. Di dashboard kita buka aja si file dashboard.blade.php. Nah, di bagian yang leaderboard kemarin yang sudah kita buat, ini tinggal copy paste aja ya. Bagian list view, image list view-nya kita copy paste di sini. Kita hapus aja ini. Jangan lupa NOL-nya, kemudian list itemnya ya, Nah, list itemnya jangan lupa kita masukin juga di sini, dan ini. Nah, ininya ya, bagian ininya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di bagian si image-nya akan kita masukkan foto ketika si user tersebut absen masuk ya. Berarti di sini kita bikin sebuah variabel namanya pet. Pet itu nanti akan kita arahkan ke folder directory storage ini ya, storage. Nah, upload absensi, di mana sih di directory ini tempat tempat penyimpanan foto ketika si user tersebut melakukan absen gitu ya. Oke, fetch di sininya kita setting storage, kemudian URL seperti ini. Berarti kemana? Ke uploads kan, ke uploads, ke absensi,
dan kemudian ditambahkan dengan apa namanya, si data fotonya. Data fotonya itu kita ambil dari database ya, sesuai database nih dari si query history tadi kan. Nah, berarti kita dapat nilai fotonya kan, foto in. Nah, foto ketika dia masuk, berarti gitu ya. Nah, kalau sudah berarti di sininya yang di image-nya kita ganti URL-nya. URL-nya itu berdasarkan apa? Berdasarkan si path tadi nih, si path ini ya. Jadi nanti URL itu ke directory ini. Oke. Kalau sudah, nah sekarang untuk nama lengkap kita ganti menjadi tanggal ya. Nah, tanggal itu kan formatnya itu kan kalau yang defaultnya di MySQL itu kan tahun, bulan, tanggal. Nah, sekarang kita pengen balik menjadi tanggal, bulan, tahun gitu ya. Berarti kita gunakan perintah seperti ini, date. Kemudian kita buatkan formatnya. Format yang akan kita tampilkan seperti apa? Yaitu kan format yang akan kita tampilkan itu kan tanggal, bulan, dan tahun. Jadi di sini kita setting day, month, sama year gitu ya. Kemudian mana data yang akan kita rubah formatnya, yaitu kita harus konversikan dulu datanya menjadi string to time gitu ya. Itu yaitu data tanggal presensi gitu ya, data tanggal presensi seperti ini. Kemudian kalau yang ininya kita hapus aja, nggak apa-apa, atau kita nonaktifkan. Nah, untuk jam in ini kita biarkan seperti ini. Jadi kalau misalnya kurang dari jam 7 maka dia akan kalau lebih dari jam 7 maka dia akan berwarna merah ya, atau keterangannya terlambat gitu ya. Kalau kita coba reload lagi di history, kita coba get. Nah, di sini udah muncul ya foto ketika dia absen masuk, dan di sini ada jam masuknya ya, ada jam masuknya. Oke. Kemudian udah sih ya, itu saja mungkin ya untuk menampilkan. Kalau misalnya ingin menampilkan data jam pulangnya, ini tinggal copy paste saja, atau kita misalnya tambahkan span aja di sini, kelas badge misalnya ya, PG primary aja ya. Nah, kita tampilkan aja jam out gitu, jam pulangnya. Oke. Nah, kenapa agak muncul jam pulangnya? Karena ya kita belum absen pulang ya. Nah, kita belum absen pulang di sini ya. Nah, kita tinggal absen pulang aja. Oke, tapi di sini pasti nggak bisa absen pulang ya, karena sebelumnya kita setting si posisi kantornya itu ada di mana nih? Nah, ada di sini ya, jauh ya, jauh nih posisi kantornya nih ya. Jadi kita kalau misalnya absen ya nggak akan bisa. Maaf, nah, Anda berada di luar radius jaraknya, kantor. Jaraknya di luar radius kantor. Jaraknya 31.265 meter. Jadi nggak bisa ya. Harus kita setting dulu tuh si lokasi kantornya. Nah, tapi supaya nggak lama kita misalnya bikin aja di sini. Kita copy paste aja deh. Di database-nya langsung aja kita inputin ya kayak gini ya. Seperti itu harusnya sih muncul di history. Nah, muncul kan jam pulangnya nih ya, jam pulangnya muncul. Kalau misalnya udah absen pulang, maka si jam pulangnya pun akan muncul gitu. Itu mungkin ya teman-teman, cara menampilkan history presensi berdasarkan bulan dan tahun yang kita pilih. Kalau misalnya Januari ini nggak akan ada ya, karena Januari belum kita, Januari ada nih ya. Di Januari kita sudah melakukan absen ya sebelumnya. Nah, tanggal 28 dan tanggal 31 di sini ada jam masuknya. Karena kenapa merah? Karena ya kita absennya lebih dari jam 7, dan di sini jam pulangnya gitu ya. Kalau misalnya Maret karena belum ada ya pasti kosong datanya ya. Seperti itu. Atau misalnya kalau kita mau misalnya ya, kalau misalnya datanya kosong, kita tampilkan notifikasi. Misalnya kita bikin seperti ini, if ya. If misalnya variable history is empty ya, kalau nggak salah empty. Nah, kalau si variable history-nya is empty maka atau kosong datanya, maka kita tampilkan aja alert warning aja ya, seperti itu. Informasinya itu misalnya data belum ada misalnya, seperti itu ya. Oke, kita coba reload. Nah, kita coba reload, kemudian kita coba pilih bulan Maret. Nah, di sini data belum ada ya. Karena apa?
Karena ya tadi apa namanya, datanya masih kosong gitu ya. Tapi kalau misalnya kita di bulan Februari itu ada datanya, Januari ada datanya. Tapi kalau Maret, karena kita belum melakukan absen di bulan Maret ya, maka di sini keterangannya data belum ada gitu ya. Misalnya kita tambahkan aja alert outline aja ya, biar kayak nggak mau ya, alert outline warning gitu ya. Coba nah seperti ini ya, data belum ada, jadi tampilannya kayak gini kurang lebih ya. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya ya, karena tutorial ini masih akan terus berlanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.